Dan berikutnya di sini pada bagian profil pekerjaan saat ini atau terakhir bekerja, di sini kita tuliskan. Pada pendaftaran P3K teknis tahun 2022 pada bagian tahap yang kelima yaitu unggah dokumen, di sini salah satu dokumen yang dipersyaratkan untuk diunggah dan juga inilah wajib, ini adalah kita mengupload surat pengalaman kerja dari instansi ataupun juga dari swasta. Nah, selanjutnya pada bagian ini kita mengisi riwayat pekerjaan, tentunya harus sinkron ya dengan riwayat pekerjaan ketika kita di tahap sebelumnya. Kemudian kita buktikan dengan yang namanya portofolio, yang mana untuk formatnya ini sudah diberikan contohnya dari sscisnbkn.go.id. Pada video ini kita akan berbagi update informasi dan juga contoh serta bagaimana cara mengisi pengalaman kerja pada portofolio pengalaman kerja untuk pendaftaran P3K teknis tahun 2022. Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, ketika kita mau melakukan pendaftaran P3K tenaga teknis tahun 2022, di sini yang pertama kita mengisi bagian biodata, kemudian kita memilih jenis seleksi P3K tenaga teknis, kemudian kita memilih formasi. Yang mana pada bagian memilih formasi di sini kita akan diberikan yaitu untuk pilihan instansi ya. Kita itu ingin melamar sebagai P3K teknis untuk instansi mana, kemudian formasinya apa. Kemudian kalau misalkan kita ingin membatalkan untuk formasi dan juga instansi yang kita tuju, di sini kalian bisa klik ulang ya untuk memilih ulang. Kemudian misalkan saja di sini kita ingin mendaftar yaitu sesuai dengan ijazah saya, ini adalah S1 peternakan ya. Nah, dari ijazah S1 peternakan, kemudian di sini jabatannya adalah yang saya lamar inilah ahli pertama penyuluh pertanian. Kebetulan daerah ini memerlukan cukup banyak juga ya untuk formasi yang dibuka. Nah, berikutnya di sini setelah kita memilih formasi, tentunya nanti kita harus menyertakan yang namanya pengalaman kerja ya. Pengalaman kerja di sini kita harus tuliskan pada bagian riwayat. Nah, di riwayat ini di sini kita sesuaikan sesuai dengan pengalaman yang sudah kita miliki. Nah, untuk dokumen yang diupload itu kita bisa cek di bagian unggah dokumen. Nah, pada bagian dokumen ini adalah untuk persyaratan administrasi yang diinputkan oleh admin instansi dari Pemkab Ngawi. Kemudian untuk formasi ahli pertama penyuluh pertanian. Nah, di sini mensyaratkan yang itu kepemilikan dari surat pengalaman kerja. Nah, pada bagian kotak yang ketiga di sini kita harus mengupload scan surat pengalaman kerja pada instansi pemerintah atau swasta yang ditandatangani oleh pejabat di tempat calon P3K bekerja ya, minimal adalah 2,5 tahun sesuai dengan jenjang dan juga jabatan fungsional yang dilamar ukurannya adalah 1000 kb. Nah, selanjutnya untuk mengisinya ini kita tidak boleh ya untuk melakukan pengisian asal-asalan dan juga format asal-asalan, dikarenakan di sini teman-teman sudah ada draft ya. Sebagai contohnya nanti teman-teman bisa pakai untuk kemudian disesuaikan dengan pengalaman kerja yang dimiliki. Akan teman-teman setelah masuk login dan juga pada bagian unggah dokumen, kalian unduh dulu untuk format dari pengalaman kerja ya. Nah, di sini kita klik draft. Selanjutnya kita akan diarahkan menuju ke halaman ini, yang mana pada halaman ini nanti kita akan diberikan yaitu contoh untuk pengalaman kerjanya. Nah, di sini ada file yaitu berisi portofolio dan juga surat keterangan pengalaman kerja. Kita bisa klik di sini. Nah, selanjutnya di sini adalah untuk yang pertama ini terdiri dari 3 lembar ya, misalkan. Ini format portofolio pengalaman kerja untuk pelamar dalam seleksi P3K jabatan fungsional teknis. Nah, di sini kita unduh, kemudian kita isi ya. Kita isi portofolio pengalaman kerja, mulai dari nick kita isikan nomor induk kependudukan, kemudian kita isikan nama kita masukkan tempat dan juga tanggal lahir, kemudian masukkan email, kemudian kita tuliskan nomor HP atau nomor telepon kita. Dan berikutnya di sini pada bagian profil pekerjaan saat ini atau terakhir bekerja, di sini kita tuliskan. Nah, pekerjaan saat ini kita sebagai apa, kemudian unit kerja ini kita apa. Selanjutnya di sini kita deskripsikan pekerjaan kita. Deskripsikan pekerjaan ini adalah harus menggambarkan ya secara singkat dan jelas tentang uraian tugas sesuai pekerjaan yang telah dilakukan.
Nah, sebagai contohnya di sini diberikan contoh untuk riwayat pekerjaan. Nah, untuk riwayat pekerjaannya di sini diberikan contoh yaitu ada dua ya, teman-teman. Untuk tempat bekerja misalkan di PT Stark. Ini adalah jabatan sebagai operator komputer. Nah, masa kerjanya tanggal mulainya adalah 1 Januari 2022, tanggal selesai sampai dengan saat ini. Kemudian diisikan nomor SK pengangkatannya, kemudian tanggalnya, pejabat penandatangannya, dan dimasukkan nomor telepon atau unit kerja atau PIK SDM HRD ya. Ini adalah untuk yang pertama. Misalkan di sini ada dua pengalaman kerja yang pernah dilakukan ya, diikuti. Kemudian yang kedua, ini adalah tempat bekerja di PT CBA misalkan ya. Ini sebagai operator komputer. Kemudian di sini adalah di sini 1 Januari 2020 sampai dengan 1 Juni 2021. Ini adalah disesuaikan dengan pengalaman kerjanya, sesuaikan dengan ijazahnya dan juga formasi yang nantinya akan dilamar ya. Masukkan nomor SK, kemudian tanggalnya, pejabat penandatangan, kemudian masukkan nomor telepon, unit kerja atau PIK SDM HRD. Nah, di sini ada catatan, setiap rincian riwayat pekerjaan pada daftar riwayat pekerjaan ini wajib dilengkapi dengan surat keterangan pengalaman kerja yang ditandangani oleh pimpinan tempat bekerja ya. Kemudian riwayat pekerjaan diurutkan berdasarkan riwayat pekerjaan saat ini atau terkini ya, sampai dengan riwayat pekerjaan sebelumnya. Nah, setelah itu di sini kita lengkapi yaitu inilah kota atau kabupaten tempat kita itu menuliskan surat portofolio ini. Kemudian tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian di sini kita buat yang pernyataannya. Kemudian di sini tanda tangani oleh pejabat pimpinan tinggi pertama ya, atau kepala satuan kerja. Nah, ini sebagai contohnya. Kemudian di sini diisikan stempel teman-teman dari unit kerja yang memberikan surat pengalaman kerja. Nah, selanjutnya di sini untuk ini adalah ada dua riwayat pekerjaan ya. Ini dari PT Stark dan juga dari PT CBA. Maka di sini lampiran surat pengalaman kerja ini yang pertama, tentunya di sini ada KOP ya. KOP itu menyesuaikan dengan tempat yang memberikan pengalaman kerja. Kemudian di sini ada surat pengalaman kerja nomor berapa. Kemudian di sini saya yang bertanda bahwa ini namanya adalah pejabat dari ketuanya ya atau pimpinannya, NIP-nya, jabatan, unit kerja, nomor HP-nya. Dengan ini menerangkan bahwa atas nama kita inilah data kita teman. Kemudian tempat tanggal lahir, pendidikan, alamat tempat kerja inilah PT Stark, gedung, dan seterusnya ini. Nah, berikutnya di sini telah melaksanakan tugas sebagai operator komputer selama 0 tahun 12 bulan misalkan, terhitung mulai 1 Januari 2022 sampai dengan 1 Desember 2022 dengan berkinerja baik. Inilah untuk isi dari surat pengalaman kerja adalah seperti itu. Kemudian yang memberikan surat pengalaman kerja ini adalah dari instansi tempat kita bekerja. Kemudian di sini diisikan yaitu data-data dikeluarkannya surat, kemudian tanda tangan dan juga nama ya. Nah, selanjutnya di sini untuk yang kedua, ini adalah pengalaman kerjanya ada dua. Yang pertama adalah PT Stark, yang kedua dari PT CBA misalkan. Nah, surat pengalaman kerja ini untuk isinya sama dengan halnya yang di atas tadi. Kemudian di sini adalah alamat kerjanya PT CBA gedung 5 dan seterusnya. Nah, selanjutnya di sini telah melakukan tugas sebagai operator komputer selama berapa periodenya, tahun, bulan gitu kan. Kemudian diisi data-data stempel dari yang memberikan pengalaman kerja. Nah, selanjutnya di sini untuk pengalaman kerja yang disampaikan itu wajib bersesuaian ya atau linear dengan jabatan yang akan dilamar dan sebanyak yang dicantumkan dalam tabel riwayat pekerjaan pada portofolio pengalaman kerja, di mana jumlah akumulatif pengalaman masa kerja ini harus memenuhi jumlah pengalaman kerja pada jabatan yang akan dilamar berdasarkan peraturan dalam pengadaan P3K. Portofolio dan juga surat keterangan pengalaman kerja ini dijadikan dalam satu file dalam bentuk PDF dan diunggah pada kolom yang disediakan SSYSN. Jadi di sini kalau misalkan ada dua tempat pengalaman kerja, berarti di sini ada tiga lembar teman. Ini diisi kemudian di scan, jadikan satu file, kemudian diupload di sini dalam satu kotak yang sama ya, diupload dalam satu kotak yang sama di sini, yaitu pada bagian kotak yang ketiga. Kita klik unggah di sini, nanti kita akan diarahkan menuju ke filenya. Oke, demikian, semoga bermanfaat ya.